Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Alhamdulillah saat ini kakak sudah sampai di kediamannya Kak Hari ya. Jadi beliau adalah mahasiswa ISI, Institut Seni Indonesia. Oke, terima kasih Kak Hari sudah bergabung di kelas online kita. Silakan Kak Hari, perkenalan dulu. Oke. Ya, perkenalkan adik-adik, nama saya Hari Rayadi Putra atau sering dipanggil Hari. Saya kuliah di ISI Jakarta, jurusan Etnomusikologi, Fakultas Seni Pertunjukan. Saya angkatan 2016 dan kebetulan berarti angkatan terakhir ya, Kang? Ya, ya. Gitu. Seperti itulah. Oke, itu ya. Jadi kakak mengenal Kak Hari ini kita dalam satu wadah paguyuban mahasiswa Yogyakarta asal Jawa Barat. Oke, ya gitu ya. Adik-adik, seperti video-video sebelumnya, Kak Hari kita akan membahas tentang biaya, cara masuk, terus belajarnya apa aja dan lain sebagainya, Kak Hari. Oke. Jadi di sesi pertama kita akan membahas tentang biaya dulu, Kak Hari, karena bagaimanapun yang paling penting dalam perkuliahan adalah mengenai biayanya ya, untuk kelangsungan kita berkuliah ya. Betul. Oke, Kak Hari, jadi berapa biaya yang harus dikeluarkan atau dibayarkan kepada Institut Seni Indonesia khususnya jurusan Kak Hari? Di angkatan saya dulu ya, itu paling tinggi 2.200.000. 2.200.000. Paling rendah 500.000. Dan saya kebetulan dapat 1 juta. Itu gimana UKT ya? Ya UKT apa? Penghasilan orang tua, betul. Ya, siap. Nah, lalu untuk keseluruhan rata-rata itu rata-rata paling banyak itu 19 dan 22. Nah, untuk rata-ratanya. Nah, semenjak saat ini saya dengar kabar katanya tuh untuk mandiri itu ada uang gedung kalau nggak salah, dan biaya kuliahnya dia 3.500.000. 3.500.000. Biaya mandiri itu. Kecuali yang SBM sama SNPTN. Kebetulan zaman saya belum ada isi belum ada SNPTN, SBMPTN. Gitu. Belum angkatan saya angkatan 2016. Nah, angkatan 2017 atau 18 baru ada mandiri kayak gitulah ya, mandiri jalur mandiri dengan biayanya agak besar gitu. Dan sekarang katanya ada uang gedung. Ada uang gedungnya ya sekarang ya. Oke, siap. Nah, jadi adik-adik menjelaskan dulu sedikit, UKT itu uang kuliah tunggal ya. Jadi uang kuliah tunggal itu memang dikhususkan untuk pembayaran kampus negeri seluruh Indonesia. Jadi adik-adik itu bayar di awal semester uang sekian, sampai akhir semester itu nggak ada bayaran lagi ya, Kak? Ya, jadi misalnya nih contoh, kalau misalnya adik-adik dapat UKT yang rendah, kan UKT 1 tuh, mulai dari 500.000 ya, Kak? Berarti sampai semester 8, misalnya adik-adik kuliah sampai semester 8, berarti tinggal kali aja deh. 500 kali 8 kurang lebih 4 juta rupiah adik-adik sudah menyelesaikan perkuliahan. Gitu ya, Kari. Nah, hanya saja untuk kalau misalnya adik-adik lewat jalur mandiri, bukan SNMPTN atau SBMPTN, itu ada biaya tambahan, biaya gedung ya. Jadi kalau saat ini tuh memang sih mulai tahun ajaran 2020 beberapa kampus negeri untuk lewat jalur mandiri itu memang ada uang tambahan gitu. Kalau dulu mah nggak ada kita ya. Dulu mah mau SNMPTN mau SBMPTN mandiri itu nggak ada juga, masih tetap UKT aja. Tapi kalau sekarang khusus mandiri selain UKT juga ada uang tambahan gitu ya. Beda-beda kampus beda harga lah. Kalau isi berapa tadi Kak? Tambahannya 3,5 ya? Iya, jadi saya kurang tahu ya kalau misalkan biaya gedungnya. Cuman kalau yang mandiri itu rata semua itu UKT-nya 35. Oh, rata 35. Jadi kalau misalnya biaya gedungnya kita belum tahu karena memang ini masih polemik ya. Masih belum disahkan juga ya jadi atau enggaknya. Jadi memang sekarang dalam dunia kampus tuh lagi ada pro kontra nih mau disahkan atau enggaknya. Masih tarik ulur ya. Masih tarik ulur belum disahkannya gitu ya. Semoga aja enggak jadilah gitu ya. Amin.
Oke, itu ya adik-adik. Kalau misalnya adik-adik pengen murah, lewat jalur SNMPTN atau SBMPTN gitu. Nah, Kak Hari sendiri bayar berapa? 1 juta. 1 juta. Di situ UKT itu kecil. UKT kecil. Paling kecil. Tapi ujian. Ujiannya gimana ujian tuh? pentasnya. Ujian Kan, pentasnya. karena khususnya di seni pertunjukan ya di saya tuh ada ujiannya tuh ada pengkajian atau penciptaan, terus atau juga penyajian. Dan kalau pengkajian itu kan hanya sebatas penelitian gitu loh ya. Penelitian, bikin skripsi, selesai, sidang selesai. Tapi kalau misalkan yang penciptaan dan penyajian, dia selain dari skripsi juga dia harus menampilkan sebuah karya. Kalau yang penciptaan itu dia harus buat karya gitu, karya musik. Kalau misalkan jurusan tari ya karya tari. Kalau misalkan jurusan karawitan ya karya karawitan. Gitu. Kalau untuk penyajian, biasanya penyajian itu di jurusan karawitan itu hanya menyajikan lagu-lagu atau gending-gending yang sudah ada. Tapi tetap aja kan harus ada modal. Ya. Coba Pak sebutin aja Kak Hari. Itu satu lagi. Teater. Teater itu terbilang cukup besar. Karena di sisi lain untuk konsumsi, untuk apa dan sebagainya, artistik kan harus mendukung tuh. Itu saya ya teman-teman lah cerita. Ada yang habis 50. Ada yang 70, ada yang 30, ya 20 katanya. Itu cuman karena dia kolektif misalkan ya, berlima misalkan dalam satu malam itu. Ya katanya tuh paling 7 juta. Kata ya banyak lah, macam-macam lah. Kalau untuk masalah biaya seperti itu, gimana kita istilahnya tuh totalitas kita. Kalau misalkan kita total bikin karya yang benar-benar toh-tohan istilahnya bahasa itu. Jor-joran kalau bahasa Sundanya mah. Ya itu dia. Pasti gede gitu, membengkak ya. Jadi biaya tambahannya itu adik-adik ya tetap sih, kalau biaya yang masuk ke kampus, ke uang kampus itu ya mulai dari 500 ribuan gitu ya. Tapi kalau misalnya uang di luar itu ya kalian kan harus mempertunjukkan sesuatu ya, mungkin sewa gedung, sewa peralatan, make up sama kostum dan lain-lain ya. Itu berlaku juga di seni rupa. Seni rupa juga kan kalau pameran kan pasti nyewa gedung, pasti ada konsumsi dan sebagainya, pasti itu. Nah itu, jadi ya itu mah tergantung kalian, kata Kak Hari juga. Kalian mau totalitas besar ya, uangnya juga berarti kalian harus mengeluarkan besar. Kalau pengen yang sederhana, yang penting selesai tugasnya, nah itu juga bisa gitu ya. Ada tambahan lagi Kak mengenai biaya? Kalau biaya sih, kalau menurut saya cukup aja sih. Karena sepengetahuan saya gitu aja. Untuk seni pertunjukan ya itu rata-rata itu 19 sama 22 rata-rata. Ya ada sih yang 500 juta, tapi ya nggak terlalu banyak lah. Cuman itu rata-rata 22 sama 19. Oh gitu ya, rata-rata berarti 2 jutaan gitu ya adik-adik untuk bayar ke kampus isi gitu ya. Siap. Jadi kita udah ngebahas tentang biaya kampus, selanjutnya kita biaya hidup, tempat tinggal sama makan tuh. Gimana Kak Hari? Untuk biaya hidup, kita pertama dulu tempat tinggal ya kan? Iya. Tempat tinggal itu di Bantul, khususnya di Sewon, itu kayaknya rata-rata relatif murah. Ada yang murah, ada yang normal. Yang normal itu ya ada yang 4 juta, 5 juta, yang kamar mandi di dalam. Kalau saya ini 1 bulan 250.000, murah banget. Sangat murah. Sangat murah banget. Sangat murah adik-adik. 250.000 itu per bulan. Ya paling sama listrik sebulan 50.000. Ya 300 lah. 300 ya sebulan gitu. Terusan kalau biaya makan, karena di sini ada ini ya, ada tempat makan ini nasional. Burjo. Di sini ada banyak banget burjo Kusuma aja ada 1 sampai 14 kalau nggak salah deh. Oh iya siap. Terusan angkringan. Terus banyak sih warteg gitu ya, banyak dan murah-murah itu murah-murah. Oke. Saya aja kalau makan itu ini paling minimal ya. Ya. Punya uang 15.000 bisa makan buat 1 hari. Bayangkan adik-adik. Tapi ya sangat ya nggak terlalu mewah makannya. Betul. Siap. Gitu. Jadi
kalian bisa menghitung ya untuk biaya makan sama tempat tinggal itu gimana kalian. Mau kalian cari yang paling murah ya kata Kak Hari bisa 15.000 sehari gitu kan. Kalau misalnya tempat tinggal juga pengen yang mewah ya bisa lebih dari 250.000 per bulan. Bebas lah. Jadi cuma kita di sini mengeluarkan rincian yang paling bawah dulu kan. Ya setidaknya misalnya kalau misalnya kalian yang menonton video ini memang berasal dari kalangan menengah ke bawah, jadi kalian nggak terlalu berekspektasi tinggi gitu ya. Ya kalau misalnya berasal dari kalangan menengah ke atas ya peduli amat gitu ya sama biaya kayak gitu. Jadi kita memberikan biaya yang sangat rendah dulu gitu ya. Yang penting berkah lah insya Allah ya. Iya, yang penting makan. Tujuan datang ke sini tuh apa? Kan kuliah. Betul. Bukan mau nyari kos-kosan yang bagus, bukan mau nyicipi makan makanan yang bagus itu kan. Yang penting kalau mahasiswa makan yang penting kenyang, ya makanan juga tetap harus diperhatikan ya, sehat gitu kan. Dan tempat tinggalnya juga ya kalau masalah bersih enggak gimana kita ya kan ya. Lihat aja kalian ini di dalam kosnya Kak Hari 250.000 ya kayak gini modelnya ya. Jadi kalian jangan mikir mungkin kalian mikir misalnya kalian dari daerah metropolitan gitu ya. Loh, kosan 250.000 per bulan kayak gimana bentuknya? Makanan 15.000 per hari kayak gimana bentuknya? Jadi gini adik-adik, kenapa di Jogja murah itu karena memang UMR-nya saja itu 1,8 juta, nggak sampai 2 juta. Jadi adik-adik bisa bayangkan sendiri kalau di tempat adik-adik mungkin bisa UMR-nya bisa 3 juta, bisa 4 juta gitu ya. Tapi kalau di sini UMR-nya segitu, maka gaya hidupnya pun pasti rendah kayak gitu ya. Menyesuaikan gitu ya di isi ini kayak gitu. Ada tambahan lagi mengenai biaya, Hari? Biaya. Ya intinya gitu aja sih kalau misalkan. Nah kan kosan juga kan macam-macam ya Kang ya. Ada yang WC di dalam, ada yang WC di luar ya. Juga kan harganya juga macam-macam toh. Terus ada yang kadang gini, ada juga yang pengen katanya tuh biar lebih murah dan dapat ruangan yang lebih gede, ngontrak. Betul. Gimana tuh Kak Hari? Kadang misalkan ngontrak satu rumah harganya misalkan taruhlah di sini masih ada satu rumah harganya 8 juta 8 juta itu 3 kamar. Terusan ada yang 12 juta misalkan 3 kamar 4 juta. Tapi kan 4 juta itu kita udah punya garasi, udah punya ruang tamu, dapur, WC cuma misalkan ada 2 buat bertiga cukup kan gitu kan. Kalau misalkan pengen yang istilahnya tuh pengen serasa di rumah gitu loh, biar sama-sama gitu ya ngontrak gitu rumah. Tapi kalau misalkan pengen sendiri aja, pengen mau bersih mau kotor itu kita yang ngerasain ya ngekos ya. Oke siap. Jadi kalau ngontrak berapa Kak Hari? Ya relatif ya macam-macam ya, ada yang 8 juta. Ada gimana rumahnya? Gimana bentuk rumahnya? Gimana kondisi rumahnya? 8 juta dibagi 4 orang misalnya kan jadi 2 jutaan gitu ya. Gitu kan. Ada juga sih kalau misalkan di komplek-komplek yang kayak di Sewon Indah pasti ya 20-an 18-an gitu. Ada kayak gitu. Jadi ya gitu, balik lagi sama kalian pengennya kayak gimana gitu, pengen hidup bareng-bareng di kontrakan, kalau pengen menyendiri ya di kos gitu ya. Oke Kak Hari, itu aja mungkin ya tentang biaya. Siap, tentang biaya kayak gitu. Jadi adik-adik setidaknya kalau misalnya kalian pengen ke isi gitu ya, setidaknya siapkan uang kurang lebih 4 jutaan cukup ya Kak Hari? Atau 5 juta? Untuk apa? Untuk biaya awal deh, untuk sebulan pertama. Ya kan setidaknya kan buat biaya kuliah mungkin adik-adik misalnya dapat 2 juta gitu kan, syukur-syukur yang 500.000. Amin. Buat dapat bayar sekarang ke sana gitu kan, buat biaya ongkos dan sebagainya 4 jutaan cukup ya. Lebih dari cukup menurut saya. Lebih dari cukup. Jadi 3 juta aja berarti bisa cukup ya, gitu ya. Jadi segitu aja uang, setidaknya adik-adik siapkan 3 juta untuk menempuh biaya awal ke isi ini gitu ya. Oke Kak Hari, kita lanjut ke pembahasan gimana cara masuknya. Cara masuk kan beda-beda ya, beda jalur ya. Ya. Ada yang sekarang mah udah ada SBMPTN, SNMPTN, mandiri. Kalau zaman saya itu apa ya, reguler, non reguler. Kalau nggak salah sih, ya waktu itu tahun 2016 itu. Ya cara masuknya sama ya, di tes gitu kan. Kalau saya di tes, kayaknya SBM juga di tes deh. Tes bakat gitu loh. Tes bakat, tes wawancara di jurusan masing-masing kayak gitu. Cuman saya nggak ngalamin itu tes yang apa? UTBK apa ya? UTBK tuh SBMPTN. Saya nggak ngalamin. Jadi Kak Hari
waktu itu memang belum ada. Cuma reguler sama non reguler ya. Jadi isi itu adik-adik kampus negeri, tapi memang dari dulu tuh cara masuknya berbeda dengan kampus negeri biasa ya. Karena memang seni itu kan ya namanya seni bukan tulisan-tulisan kita ya namanya, tapi memang pertunjukan gitunya ya tadi. Gitu. Jadi dulu gimana sih? Ya dulu kalau zaman saya itu ya tes wawancara, tes bakat. Yang penting keisi itu punya bakat itulah. Bakat seni aja ya. Punya bakat seni. Kadang gini ada di jurusan-jurusan di seni rupa kayak jurusan apa itu desain interior, terus DKV itu kadang si himpunan mahasiswanya itu HMJ-nya itu kalau di sini kami itu dia mengadakan pelatihan gitu loh. Pelatihan untuk maba-maba persiapan lah dia. Nih kisi-kisinya kayak gini. Ini pasti kalau misalkan tes tuh pasti keluarnya kayak gini. Nah itu ya sangat besar kemungkinan pasti lolos. Dan itu banyak sekali ya. Kalau pertunjukan saya belum pernah lihat. Paling sering itu di seni rupa. Seni rupa itu paling sering mengadakan tryout lah ya. Tryout gitu. Seni murni gitu. Tapi jadi gini, kalau misalkan maba nih, calon maba, dia mau tes itu udah kompak. Karena dia tahu misalkan loh, ini pasti himpunannya itu ngasih tahu bahwa ini ada tryout ini loh, buat kisi-kisi buat tes gitu kan. Akhirnya diajari sama senior materi-materi untuk tesnya itu. Dan itu kan otomatis juga kan kalau misalkan kita lutut ke atas, HMJ itu kan dia di istilahnya di bawah naungan dosen pembimbingnya HMJ kan ada kan dosennya itu. Dan dosen ini ya otomatis lah istilahnya itulah nggak akan jauh lah itu nih kata dosen itu mungkin ya materinya kasih aja ini nggak kan gitu untuk anak maba gitu kan kayak gitu. Jadi semenjak kapan tuh SNMPTN sama SBMPTN diadain di UISI? Saya lupa ya, kayaknya 2018-2017an deh. Oh, baru ada. Sebelumnya reguler sama non reguler ya? Seingat saya itu. Gitu. Oke, siap. Jadi, tapi berarti Kak Hari tahu nggak kalau misalnya habis SNMPTN SBMPTN juga pasti ada lagi tesnya? Atau udah cukup SBM SNMPTN? Ada lagi tesnya gimana maksudnya? Maksudnya tes bakatnya. Kayaknya yang SBM ada deh. SNMPTN? Saya kurang tahu. Kalau SBM ada? Yang soalnya saya pernah lihat juga. Ini katanya itu yang SBM, katanya tuh ini ya tes SBM di jurusan kayak gitu. Dan biasanya sih ada sih Kak, maksudnya kayak di kalau olahragaan gitu kan kalau olahragaan yang ditampilkan memang olahraganya kan, bukan menulis di atas bukunya ya. Itu juga kalau olahragaan SNMPTN SBMPTN mandiri ada tesnya. Kayaknya memang isi juga seperti itu karena kan isi seni ya, bukan yang ditunjukkannya itu bukan kita mengisi soal sih, gitu kan, pasti ada sih kayaknya gitu. Lebih ke praktekan prakteknya gitu. Oke. Jadi itu ya adik-adik, kalau misalnya kalian pengen masuk isi ya sekarang mah ada tes SNMPTN, SBMPTN sama mandirinya gitu ya. Oke. Ada tambahan Kak? Udah. Jadi intinya kalian kalau misalnya pengen benar-benar nyoba keterima di isi, silakan kalian ikutlah tryout yang diadakan sama HMJ itu ya. HMJ itu. Oke. Itu cara masuk. Nah, lalu kita membahas tentang jurusannya. Belajar apa aja sih di jurusan ini? Jurusan etnomusikologi itu kan etnomusikologi itu cabang ilmu ya dari antropologi juga kan. Karena jadi belajarnya juga seputar kebudayaan, musik. Jadi musik dan budaya di masyarakat itu. Akhirnya mata kuliah yang ada di jurusan etnomusikologi itu mata kuliah yang sangat berkaitan atau sangat erat berkaitan dengan kehidupan kita, baik itu dari ritusnya, terus sosialnya, budayanya, tapi dalam bingkai seni gitu loh. Misalkan ada mata kuliah sosiologi seni, ada mata kuliah pengantar kebudayaan, ada juga mata kuliah antropologi. Terus ditambah kita karena kita etnomusikologi, etno itu etnis, musik itu musik, logi itu ilmu ya. Nah akhirnya kita mempelajari musik etnis
Dari mana? Musik etnis ya, kita khususnya dari Nusantara, dari Indonesia. Kita juga belajar musik-musik kayak musik Filipina gitu loh, apa musik-musik India, Asia, Afrika juga ada mata kuliahnya. Cuman untuk yang di Indonesia itu, kalau di Sumatera ada mata kuliah ini musik Sumatera ya, Minang sama Batak itu pelajari. Terus kalau di Pulau Jawa itu rata-rata hampir semuanya deh, dari Jakarta Gambang Kromong, dari Sunda, terus gamelan Jawa ada dua, ada gamelan Jawa gaya Yogyakarta, gamelan Jawa gaya Surakarta. Geser lagi ke Jawa Timur, ada gamelan Jawa Timuran. Geser lagi ke Bali, ada gamelan Bali kita belajar. Dari Bali geser nggak ada sih, nggak ada pelajaran musik-musik yang itunya, cuma ke atas dia ke Sulawesi. Sulawesi ada Sulawesi itu ada mata kuliah musik kulintang sama musik Sulawesi. Kita belajar musik Sulawesi itu gandrang sama ada kecapi apa itu Sulawesi, Makassar gitu. Geser ke Kalimantan, ada mata kuliah musik Kalimantan. Masya Allah. Kayak gitu. Jadi kita tuh istilahnya tuh bineka tunggal ika banget. Satu kelas itu dari Sabang sampai Merauke ada mungkin. Saya orang Sunda sendiri, ada orang Bali, ada orang Banyuwangi, ada orang Kalimantan, dari Kalimantan Tengah, Timur, Utara ada, dari Sulawesi, dari Gorontalo, Manado, terus ke Sulbar, Sulsel ada, terus dari mana itu NTT Timur ada juga, dari Sumatera itu banyak banget, dari Sumatera Barat, Minang, terus dari Sumatera Utara, Jambi, Bengkulu itu ada. Berbagai suku, berbagai adat, berbagai agama, kita jadi satu di sana. Dan alhamdulillah banget ya, itu membuat kita semakin bangga terhadap Indonesia. Ternyata ini loh baru sekelas baru sekelas udah gitu ya. Ini udah macam-macam, belum lagi yang di luar sana. Yang Pak Jokowi kan sering bilang katanya tuh kan, kita tuh terdiri dari beratus-ratus bahasa, beribu-ribu suku bangsa. Itu masih satu kelas, tapi kita udah merasa, waduh, kayak sekali ini musik ya. Dan kita harus tetap menjaga menjaga rasa. Karena apa yang kita perbuat, yang menurut kita adat kebiasaan kita itu ini aman-aman aja. Tapi kan kita nggak tahu yang menurut budaya selain kita itu aman apa enggak, gitu. Nah kita tuh harus menyesuaikan banget, hati-hati lah istilahnya tuh. Hati-hati ya. Orang misalkan yang orang contoh ya, punten-punten misalkan orang dari Batak kan kita terkenal lah agak keras misalkan, karena intonasinya. Karena tapi dia baik, tapi intonasinya emang keras. Dengan orang Sunda, dengan orang Jawa kan agak halus. Nah orang ini teman saya tuh yang orang Batak itu dia bisa menyesuaikan. Kalau misalkan ngomong sama orang Jawa, dia nggak akan inilah, nggak akan tinggi lah ya adanya. Dan kita juga harus menyesuaikan, ngerti lah. Kalau misalkan dia keceplosan kayak gitu, ngerti lah, paham. Mungkin karena budayanya seperti itu. Itu di satu kelas. Dan di isi itu banyak banget. Isinya itu beragam suku bangsa masuk ke isi. Karena isi itu kan kampus seni tertua di Indonesia, gitu kan. Jadi dari mana-mana masuknya ke isi. Betul. Gitu. Banyaklah isinya itu dari mancanegara pun juga ada. Gitu. Dan alhamdulillah terkenal lah. Nah itu ya adik-adik, karena memang isi ini kalau misalnya adik-adik pengen belajar musik ya pasti bukan musik aja, seni sih ya. Dan tentang seni ya pasti pilihan pertama adik-adik itu pasti ke isi sih, ya kan? Itu. Oke, adik-adik itu ya, kalau misalnya kalian pengen ngambil jurusan ini, itulah yang akan kalian pelajari dari Sabang sampai Merauke gitu kan. Bahkan luar negeri juga kalian mempelajari kan ya hari itu. Nah, lanjut ke pembahasan kenapa Kak Hari ngambil jurusan ini. Oke. Ini pertanyaan yang paling fundamental ya. Siap. Yang pertama itu karena saya orang Bandung. Banyak yang nanya, kenapa kamu nggak ke yang di Bandung aja? Di Bandung aja. Saya nggak bilang ini ya. Iya. Yang di Bandung aja. Ya saya bilang aja, karena di Bandung nggak ada jurusannya. Nah, kenapa nggak ke isi yang lain, misalkan yang ada jurusan Karena yang paling dekat Jogja. Nah itu. Terus kenapa mau ke Jogja?
karena saya tahu di Jogja itu miniatur Nusantara. Orang-orang mana, orang Sunda pun banyak di sini. Buktinya kan di sini kan tadi bilang kan bahwa kita tuh ada wadah paguyuban warga Jawa Barat Yogyakarta. Itu kan saking banyaknya orang Jawa Barat, saking banyaknya orang luar dari Jogja tinggal di sini, dan kita nggak khawatir apa isinya tuh kita nggak punya saudara, kita banyak di Jogja gitu. Makanya saya juga nggak pernah khawatir kalau misalkan sakit gimana, saudara-saudara saya banyak yang orang Sunda di Jogja gitu, dan banyak kumpul-kumpul ya Kang ya, sering silaturahmi, saya sering ke asrama Jawa Barat gitu kan, dan di sini juga banyak asrama kan, dari asrama provinsi manapun ada di sini. Ya betul. Nah itu dia, makanya saya tuh pilih Yogyakarta yang paling tepat. Karena Yogyakarta itu kota pelajar, cocok untuk mahasiswa yang hidupnya itu apa ya, hemat banget lah isinya. Hemat banget ya, oke siap. Jadi gitu ya, Kak Arif kenapa milih jurusan ini, karena memang jurusan ini nggak ada di daerah Jawa Barat gitu kan, di kampus di Jawa Barat, makanya milih. Kenapa di sini? Ada juga di kampus lain, tapi lebih miniatur Indonesianya ada di sini. Gitu. Iya. Ya benar. Jadi buat kalian, gitu kan, kalau misalnya kalian memang yang nonton ini bukan orang Jawa Barat, kalian misalnya pengen datang ke Jogja, ya kalian bisa menghubungi komisariat daerahnya, apakah itu kota atau kabupaten atau itu provinsi berasal kalian. Ya biasanya mereka pasti membantu kalian. Ya kalau misalnya kalian berasal dari Jawa Barat, ya ini ada kita gitu ya. Oke gitu ya. Untuk alasannya Kak Hari ngambil jurusan etno itu, langsung kita ngebahas tentang kalau misalnya kita selesai menempuh pendidikan ini, kita merencanakan apa ke depannya Kak? Untuk lulusan etnomusikologi ya, banyak sekali peluang-peluang menjadi apa gitu kan, kita habis dari jurusan etnomusikologi, habis dari isi lah gitu ya. Iya siap. Yang jelas ya kita pasti menjadi orang yang punya pengalaman empiris musikal, baik ya itu yang musik ya yang saya kan secara akademis. Karena kan misalkan ada juga yang misalkan kita kan kalau misalkan belajar musik juga bisa di luar, misalkan di sanggar, tapi kan itu non akademis loh. Nah itu terusan jadi apa, banyak bisa jadi pengusaha apa ya, pengusaha misalkan kita, karena kita belajar organologi alat musik, kita bisa membuat alat musik berbagai macam daerah, misalkan kita, karena kita sering lihat misalkan alat musik daerah lain, akhirnya kita ini bagus, misalkan kayak ini suling ini misalkan ini bagus nih, ini kita buat, kita jadi dalam usaha. Terusan jadi guru seni budaya, karena kan seni budaya itu kan, guru seni budaya itu kan dituntut untuk istilahnya tuh hafal lah. Karena saya juga pengalaman waktu itu di SMK 10 ya Bandung tuh. Saya belajar seni budaya. Terus apa yang dipelajari seni budaya di dalam mata pelajaran itu? Ya ada juga tentang musik-musik misalkan budaya-budaya daerah lain. Nah, jurusan etnomusikologi itu belajar itu. Kita belajar musik dan budayanya. Siap. Misalkan gitu, ini misalkan budaya orang Batak, misalkan ya ada tari torto untuk apa dan sebagainya. Terus dari Bali, tari kecak, tari pendet untuk apa dan sebagainya. Musiknya apa dan sebagainya. Kita kan belajar juga. Nah itu jadi pengajar lah, gitu kan, bisa jadi pengajar, guru lah istilahnya. Terus bisa jadi PNS, bisa jadi misalkan kita daftar misalkan PNS untuk kita kerja di dinas kebudayaan, dinas pariwisata, terus di Kementerian Pendidikan Kebudayaan bisa. Terusan juga bahkan ada yang jadi anggota DPRD ada. Bayangkan itu ada jadi anggota DPRD. Terus yang paling luar biasa itu ya jadi seniman, jadi artis. Kayak di jurusan etno itu banyak melahirkan seniman-seniman yang handal dan istilahnya berpengaruh lah, terkenal lah di Indonesia itu. Kayak Bang Morris pemain sape itu, udah melanglang buana, sering tampil di TV. Terusan Bang Genzer pemain
Sasando. Beliau juga melanglang buana dari kemana-mana lah istilahnya tuh. Beliau dari orang timur yang katanya gitu kan, orang timur tuh kita banyak yang bilang tuh nggak kayak di Jawa gitu ya tuh kan. Tapi beliau bisa membuktikan gitu loh. Beliau mampu menjadi orang yang hebat. Bang Morris juga sama, beliau dari pedalaman Kalimantan gitu kan, tapi beliau ke Jogja dan sukses. Karena tidak ada yang tidak mungkin kan, tidak yang tidak mungkin. Dari manapun kamu berasal, dari kalangan apapun kamu berasal, kalau misalkan ada niat, manjada wajada. Masya Allah, gitu ya adik-adik. Jadi kalau adik-adik mengambil jurusan ini, adik-adik bisa merencanakan seperti itu, gitu ya. Dan memang tertingginya itu kalian memang jadi seniman gitu ya. Ya mudah-mudahan kan kita juga doakan semoga Kak Hari ini seperti idola-idolanya yang tadi disebutkan. Amin ya Allah. Amin gitu ya. Oke, Kak Hari biasanya ada penjurusan lagi kan? Nah, Kak Hari ngambil penjurusan apa? Saya mengambil pengkajian. 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 Ada apa aja sih itu penjurusannya? Di etno itu ada penciptaan sama pengkajian, ada 2. Gitu. Kalau di tari juga sama sih, ada pengkajian sama penciptaan. Kalau di teater ada banyak tuh, penyutradaraan, keaktoran, ada yang artistik gitulah. Saya kurang paham. Kalau di karawitan itu ada juga, ada penyajian, ada pengkajian, ada penataan penciptaan ya disebutnya. Saya lupa. Ya ini sama aja sih, menciptakan karya. Itu kan kalau penyajian kan hanya menjadikan karya yang udah ada lah, gending-gending tradisi atau gending-gending yang udah ada dan udah emang sudah tertulis di manuskrip keraton gitu, biasanya kayak gitu. Kalau saya ambil pengkajian lah gitu, soalnya modalnya kalau penciptaan tuh gede ya. Kalau pengkajiannya ya sama aja sih, kita kan pulang pergi kemana gitu kan, bawa bekal gitu kan, kita beli kertas, pulpen, nulis dan sebagainya. Ya itu mungkin sama aja sebenarnya tuh. Oke, siap itu ya adik-adik penjurusannya gitu ya. Nah sekarang sesi bebas aja nih. Kak Hari boleh mau menyampaikan apa ke adik-adik, silahkan mau menyampaikan apa. Oke, adik-adik sekalian, calon mahasiswa ya, calon mahasiswa, maha itu siswa, mahasiswa, tetap semangat dan jadilah diri sendiri. Dan ikuti apa yang kalian mau. Karena yang kuliah itu kalian, yang belajar itu kalian yang merasakan, kalian yang akan mendapatkan atau memetik hasil dari apa yang kalian inginkan. Dan kalian harus konsisten. Apapun misalkan pilihanmu, misalkan aku pilih jurusan A di institusi A, dan itu harus tanggung jawab. Gak boleh kita misalkan cuman ngejar gengsi. Kalau misalkan pengen kelihatan sama tetangga atau misalkan teman-teman, saya kuliah di institut universitas ternama misalkan ya, tapi karena hanya ngejar gengsi. Karena kalau misalkan kita nggak masuk ke universitas negeri misalkan yang bergengsi itu nggak gaul nggak apa gitu, jangan sampai berpikiran seperti itu. Yang penting visi dan misi kalian jelas kayak gitu, tujuanmu jelas gitu. Insya Allah kalau misalkan kita punya cita-cita dan niat dalam hati, ditambah dengan doa orang tua yang sangat mustajab, insya Allah segala urusan kita akan dilancarkan. Yang penting yaitu konsisten dan bertanggung jawab atas apa yang kalian pilih. Itu. Nah, jadi Kak Hari memberi motivasi juga buat adik-adik gitu ya, yang mungkin adik-adik sekarang masih berpikir untuk mencari gengsi kampus gitu ya. Jadi Kak Hari juga tadi mengatakan ya, kalau misalnya kalian nggak dapat di kampus ini, kalian bisa dapat di kampus lain gitu ya. Jadi yang penting kalian bertanggung jawab ya Kak Hari gitu. Jadi jangan sampai kalian saya mah gagal di kampus ini, udah selesai nggak ngelanjutin mimpi kalian. Jangan ya. Itu apalagi memang kalau kalian memang benar-benar mencintai seni, pasti gak punya sih sebenarnya mental kayak gitu. Seniman pasti punya mentalnya lebih
kuat lagi. Oh iyalah. Iyalah, jadi kalau misalnya kalian merasa masih seperti itu, kalian belum layak menjadi seniman. Lebih diterpa lagi ya tentang mentalnya kalian kayak gitu. Iya, Oke. Seniman juga kan gini. Kita membuat karya itu kan nggak semuanya suka. Ada yang misalkan mencemooh, ada yang misalkan ini gimana ini. Kalau misalkan kita nggak kuat mah, aduh udah nggak mau lagi mah. Selesai ya. Tetap maju gitu ya adik-adik. Oke, siap adik-adik, kita review dulu sebentar. Jadi kita tadi udah ngebahas tentang biaya kuliah, biaya tempat tinggal, biaya makan, terus tentang cara masuk, kuliahnya apa aja, kenapa ngambil jurusan ini, dan ke depan mau merencanakan apa gitu ya. Dan motivasi dari Kak Hari gitu. Ada tambahan lagi Kak Hari? Tetap semangat aja sih. Oke, siap. Semangat aja. Ya, oke adik-adik, rasanya cukup pembahasan kita kali ini, bener Kari atau udah cukup ya, udah komplit loh ini kita ngebahas dalam pertemuan video kali ini. Ya, jadi adik-adik, kalau misalnya adik-adik pengen tahu jurusan lain, pengen kampus lain, silahkan komentar aja, nanti kakak akan carikan pematerinya, insya Allah ada gitu ya. Sekali lagi terima kasih Kari sudah bergabung dalam kelas online kita. Oke adik-adik, tetap semangat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.